untuk membuat diri kita juga akal tentunya gitu kan dalam keseharian dengan Al-Quran. Mungkin ada sedikit sharing untuk kita semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini yang sedang berbicara adalah artis terkenal yang sudah hijrah, Dewi Sandra. Masya Allah, tabarakallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kami semua bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Itu akan menjadi hari yang besar. Dan siapa yang mencintai Al-Quran akan ada cahaya yang keluar dari dirinya. That's also another reminder for me ya, bahwa Al-Quran setiap hari, mungkin kalau ini kisah pribadi ya, pernah nggak sih kita selalu bertanya, mana sih mujizat Allah? Mana sih aku pengen lihat kayak zaman dulu ada laut yang terbelah, ada kapal yang besar banget, mana mujizat Allah untuk kita-kita yang hari ini? Dan ternyata jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran is the miracle. Al-Quran is the answer. Al-Quran is the solution. Al-Quran is what the heart needs. Hati kita ini butuh sekali dengan Al-Quran. Dan mungkin Dewi pernah hidup tanpa Al-Quran, lalu akhirnya mulai mengenal Al-Quran. Dan insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk terus mau belajar, terus mau jatuh cinta, karena Al-Quran is not an easy book. Setuju? But at the same time, kalau Allah kasih taufik dan hidayah, ini buku nggak bisa ditaruh. Ini kita nggak bisa dilepasin, kayak pengen baca terus, habis itu apa? Ya Allah, dan ada kenikmatan. Dan semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu, dan semua itu kalau kata guru saya harus ada cinta. You need to fall in love with the Quran. Kita harus jatuh cinta dengan Al-Quran, dan itu mahal sekali. Teman-teman, kalau hari ini ada yang bisa baca 1 juz setiap hari, kita harus bersyukur. Semoga Allah tambah lagi nikmatnya untuk tambah lagi. Sebagaimana para ulama zaman dulu dengan Al-Qurannya, ini kadang-kadang juga aku suka misconception ya. Saya merasa udah cukup kok. 1 hari itu baca 1 juz sudah cukup. Tapi ya Allah, ya ulama zaman dulu tuh 1 hari itu bisa hatam. Imam Syafi'i 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itu kan menunjukkan bahwa cinta adalah connection antara kita sama Rob kita dengan mujizatnya, yaitu Al-Quran. So right now I feel like semoga Dewi dan teman-teman di sini semua bisa belajar untuk lebih baik lagi, tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup dengan apa yang kita dapat, karena one day saya pernah belajar bahwa Al-Quran itu akan hilang. Al-Quran itu akan hilang dari muka bumi ini. Dan itu serem banget. Pengalaman saya, Mbakku, waktu itu saya pernah ke Al-Quran Braille. Kita datang ke satu acara dan Al-Quran Braille yang dibagikan itu dibuka kosong, cuma titik. Dan kita tahu ada hadisnya di mana ayat-ayat Quran itu akan diangkat dari kita yang lalai dengan Al-Quran. Semoga kita nggak merasakan hal itu di zamannya kita, tapi suatu saat itu akan terjadi. Dan ketika buka Al-Quran Braille, it's a big reminder. Pas dibuka kayak, ya Allah, aku tahu ini ada surat Al-Baqarah, aku tahu di sini ada surat An-Nisa, aku tahu ada Maryam, tapi aku nggak bisa baca, aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa paham. Kenapa? Karena pertama, itu bukan kualifikasi kita ya untuk baca Al-Quran. But that just shows sedikit aja yang Allah ambil, itu maknanya sangat besar. Dan hari ini Al-Quran ada di mana-mana. The Al-Quran is there for you. The Al-Quran is waiting for you. Al-Qurannya menunggu. Dan saya selalu ingat kata guru saya, in
cahaya di dalam alam kubur, itu adalah Al-Quran. Jadi rugi sekali kalau kita tidak jatuh cinta dengan Al-Quran, rugi sekali kalau kita tidak bersyukur dengan mukjizat yang satu ini, yang nyata. This is the real deal. Dan semoga Allah jaga Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Mbak Dewi, kita kembali diingatkan ya bahwa jangan sampai tidak ada rasa cinta di hati kita terhadap Al-Quran, karena dengan rasa cinta dan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran, apalagi di komunitas One Day One Juice ini tentunya juga banyak support system gitu ya Mbak Dewi. Harusnya kita bersyukur. Kalau tadi Mbak Dewi bilang kita bertanya mana mukjizat, ya itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita dengan dibukakan mata hati kita untuk terus minimal 1 juz di komunitas. Surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah. Masya Allah. Surat cinta dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Surat cinta dari Allah. Gimana caranya kita Itu katanya. Masya Allah. Tabarakallah. Mungkin gimana mungkin ya tadi sebenarnya di awal beliau mungkin bingung mau dari mana dulu, atau mungkin udah istiqomah, tapi kan artinya segala sesuatu yang menuju kebaikan, menuju Allah itu kan pasti ada aja cobaannya gitu Ustaz. Cinta dulunya itu gimana caranya Ustaz? Dari mana dapetin cinta? Masya Allah.